Halo, perkenalkan nama saya Natania Marsyida Kusklaver dengan NIM G00232222 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi blok 1.2. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang skenario yang pertama yang mengenai cedera ACL. Nah, skenario itu seorang pesepak bola terkenal bernama Bang Dodo baru-baru ini pindah klub bola terjadi karena uang. Nah, dalam suatu match, ia mengerang kesakitan karena terkena cedera ACL. Nah, sebagai mahasiswa kedokteran 2023 yang budiman, jelaskan tentang struktur yang ada di struktur yang terkait kasus di atas. Langsung saja pada yang pertama, yaitu OSA yang menyusun artikulasi terkait ACL injury. Nah, ACL injury ini atau ACL cedera ini dia kan biasanya terkena kepada para pesepak bola. Nah, ACL injury ini dia itu di bagian lutut atau epifisis distal. Nah, di epifisis distal itu atau di knee itu adalah ada artikulasio genu. Nah, artikulasi genu itu disusun oleh osa femur, osa tibia, dan osa fibula yang tiga ini. Nah, yang kedua adalah ligamen-ligamen yang ligamen-ligamen yang memperkuat artikulasi genu. Nah, ada uh, banyak ligamen yang memperkuat artikulasi genu. Ada lateral condylite of the femur, ada anterior cruciate ligament, ada lateral collateral ligament. Ini ada lateral meniscus, ada lateral condylite of the tibia, tibial tuberosity, transfer ligament, medial condyle, medial meniscus, medial collateral ligament, medial condyline of the femur, dan posterior cruciate ligament. Dan ada juga beberapa ligamen lain yang terdapat pada artikulasio genu yang tidak ada di gambar ini, yaitu ada ligamen collateral mediale, ligamen collateral laterale, ligamen patella, ligamen cruciatum anterior et posterius, dan ada ligamen transversus genu. Selanjutnya ada tentang otot dan tendon yang berperan dalam pergerakan struktur tersebut. Nah, uh, kan di artikulasi geni ini dia akan terbagi pada bagian, tiga bagian, yaitu uh, bagian anterior itu ada musculus rectus femoris, ada musculus vastus lateralis, ada musculus vastus medialis, dan musculus vastus intermedialis. Yang kedua adalah bagian posterior yang mana ada musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, musculus semimembranosa, dan musculus gastrocnemius. Yang ketiga adalah bagian medial ada musculus sartorius yang muskulus terbesar, sedangkan di bagian lateral itu juga agak berdekatan dengan medial, yaitu adalah musculus tensor fasciolateral, tendomusculus abductor magnus, tendomusculus semimembranosus, tendomusculus biceps femoris, tendomusculus popliteus, dan tendomusculus quadriceps femoris. Nah, selanjutnya itu adalah uh, bursa kas yang ada um, pada um, struktur genu ini. Nah, seperti bursa kas itu ada beberapa bursa kas. Nah, bursa kas di genu ini juga terbagi menjadi dua, yaitu bursa anterior sama bursa posterior. Nah, di bursa anterior itu terdiri dari bursa suprapatellaris, ada bursa prepatellaris, ada bursa infrapatellaris superficialis dan profunda. Nah, kalau di bursa posterior yaitu disusun oleh recessus subpopliteus, recessus subpopliteus, um, dan juga bursa musculus membranosus. Nah, berikutnya adalah arteri
dan vena yang melewati struktur genu dan korelasinya. Nah, kalau di arteri ini, kan struktur ini dilewati oleh arteri popliteal yang ini. Nah, arteri ini merupakan terusan dari arteri femoralis yang di sini. Nah, jadi setelah arteri femoralis melewati kanalis adductorius, arteri tersebut akan kemudian dinamakan arteri popliteal. Nah, arteri popliteal ini dia yang akan memvaskularisasi artikulasio genus. Nah, artikulasio genus. Nah, arteri ini dia akan melewati sisi posterior atau sisi belakangnya dari genus, yaitu melewati facies popliteal dan fossa intercodilaris. Nah, kemudian di vena ini struktur genu itu dilewati oleh vena popliteal ini. Nah, di bagian profunda. Nah, vena vena savena parva di superficial. Di superficial. Nah, vena superficial atau savena parva ini yaitu berfungsi untuk mengangkut darah dari kulit dan jaringan lunak di sekitar lutut dan kaki. Kalau vena profunda dia atau vena poplitea dia itu berfungsi dalam mengalirkan darah dari regio yang lebih inferior. Oke, sekarang kita beralih ke skenario yang kedua tentang pemain tenis yang mengalami cedera. Nah, skenario kedua ini adalah seorang pemain tenis mengalami cedera pada lengan atasnya. Hal ini menurut dokter. Pemeriksaan berpengaruh ke sebuah bangunan saraf pada ujung lengan atas bernama plexus brachialis. Sebagai mahasiswa kedokteran yang budiman, yang belajar anatomi, coba jelaskan tentang plexus brachialis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu plexus brachialis dan fungsinya. Nah, plexus brachialis ini kan adalah jaringan saraf yang terletak di daerah leher dan bahu manusia. Nah, plexus berarti jaringan yang terayam atau terjalin, sedangkan brachialis merujuk pada lengan atas atau lengan bawah. Nah, plexus brachialis ini terbentuk oleh serangkaian akar saraf spinal dari tulang belakang leher, bagian atas C5 sampai T1. Nah, akar-akar saraf ini bersatu dan akan membentuk serabut saraf yang mengatur pergerakan dan sensasi pada lengan atas dan sebagian dada depan. Nah, fungsi utama plexus brachialis ini adalah mengirimkan sinyal saraf motorik dan sensori antara otak dan anggota gerak atas seperti lengan, bahu, dan tangan. Nah, melalui serabut sarafnya, plexus brachialis ini akan mengontrol gerakan otot seperti mengangkat dan merentakkan lengan serta mengatur sensasi perabaan dan rasa di daerah yang dilayani oleh plexus brachialis. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perjalanan dan pembagian plexus brachialis hingga menjadi nervi di perifer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ramusnya, trunkus, divisi, korda, cabang, dan nervus. Nah, yang pertama adalah ramus atau di bahasa Inggris itu roots. Nah, plexus brachialis ini dia kan tersusun oleh ramus-ramus anterior dari C5, C6, C5, C6, C7 sampai C8 dan T1. Nah, yang merupakan ramus plexus brachialis. Nah, intinya ramus brachialis itu maksudnya itu ramus anterior ya, bukan ramus yang keluar dari korda spinalis gitu. Nah, dari ramus C5 sampai C5 ada cabang yang merupakan nervus dorsal scapular yang ini. Oke. Nah, dan kalau dari ramus C5 sampai C7 itu
keluar percabangan, keluar percabangan dari sini percabangan yang kemudian menjadi satu membentuk nervus long thoracic nerve. Ya, long thoracic nerve atau nervus thoracic longus. Nah, jadi ini tuh ada nervus yang terbentuknya dari cabang ramus, cabang trunkus atau cabang korda, bukan dari terusnya korda yang kayak nervus ulnaris atau nervus radialis. Nah, kalau di trunkus ini dia pada bagian inferior leher, dia tuh ada di bagian inferior leher. Nah, ramus plexus brachialis ini akan bersatu dan membentuk tiga tiga trunkus. Ada superior, medial atau middle, dan inferior. Nah, di superior ini ada persatuan ramus dari C5 sama C6. Kalau di medial, dia adalah kelanjutan dari C7. Nah, kalau yang inferior, dia adalah persatuan dari ramus C8 dan T1. Nah, dari trunkus superior ini terdapat cabang ini yang merupakan nervus supraskapularis dan nervus subclavius. Nah, sekarang ke divisi. Nah, tiap trunkus itu terbagi menjadi divisi anterior dan posterior. Nah, divisi anterior, divisi anterior dari ketiga dari ketiga trunkus menyuplai persarafan dari ketiga trunkus menyuplai persarafan ekstremitas superior kompartemen anterior. Nah, yang ini. Kalau yang divisi posterior, yang posterior ini dia akan dari ketiga trunkus akan menyuplai persarafan ekstremitas superior, superior kompartemen posterior, otot ekstensor. Nah, sekarang ke korda. Korda itu ada korda lateral posterior sama medial. Nah, korda lateralis atau lateral ini dia memiliki cabang yang merupakan nervus pectoralis lateral. Kalau korda posterior dia penyatuan posterior divisi posterior dari ketiga trunkus. Kalau korda medialis, dia memiliki tiga cabang, ah iya, tiga percabangan yang merupakan nervus pectoralis medial, nervus cutaneus brachial medial, dan nervus cutaneus antebrachialis medial. Nah, di iya, seperti yang saya bilang tadi itu ada posterior. Kan posteriornya itu yang memiliki percabangan yang merupakan nervus scapularis superior et inferior dan um, nervus um, thoracodorsal. Ini yang nervusnya ya. Ini sama ini. Nah, sekarang kita beralih ke nervusnya. Nervusnya. Nah, um, korda-korda tersebut akan berlanjut membentuk nervus. Nah, um, ada korda lateralis. Baiklah, ada korda lateralis, korda medialis, dan korda posterior. Nah, ini ya. Nah, korda lateralis ini dia akan membentuk nervus musculocutaneus, sedangkan yang korda medialis dia akan membentuk nervus ulnaris dan korda medialis dan korda lateralis membentuk nervus medianus, sedangkan korda posterior dia akan membentuk nervus axillaris dan nervus radialis. Oke. Tadi itu yang ya ini
apa fotonya atau gambarnya itu sangat jelas. Bisa lihat di lateral ini dia akan um, di lateral ini dia akan membentuk lateral pectoral nerve. Di sini yang di superior ini dia akan um, yang suprascapularis nerve. Oke, selanjutnya itu adalah nervus um, yang keluar dari plexus brachialis, keluar dari plexus brachialis, yaitu fasciculus lateralis, fasciculus medialis, dan fasciculus posterior. Nah, di fasciculus lateralis itu dia nervus yang keluar itu ada nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, dan nervus medianus. Di fasciculus medialis, nervus yang akan keluar itu adalah nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachymedialis, nervus cutaneus antebrachymedialis, nervus ulnaris, dan nervus medianus. Kalau di fasciculus posterior, yang akan keluar itu nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, nervus radialis, nervus axillaris, dan nervus thoracodorsali. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu menurut fungsi motoriknya, apa saja muskulus yang diinervasi oleh nervus yang keluar dari plexus brachialis. Jadi, um, muskulus yang diinervasi oleh nervus yang keluar dari plexus brachialis itu ada nervus thoracalis longus, dia akan diinervasi di seratus anterior. Kalau nervus axillaris diinervasi di articulus glenohumeri teres minor, um, teres minor deltoideus. Nah, kalau nervus radialis, dia akan dinervasi di otot-otot kompartimentum posterior dari brachium dan antebrachium. Nah, kalau nervus musculocutaneus, dia akan diinervasi di otot-otot kompartimentum anterior brachium. Brachium yaitu coracobrachialis, biceps brachii, dan brachialis. Kalau nervus medianus, dia akan diinervasi di otot-otot di kompartimentum anterior dari antebrachium, kecuali flexor carpi ulnaris dan bagian setengah ulna dari flexor digitorum profundus. Dan dia juga akan diinervasi di 5 otot instriksi dari tenar dan kulit dari tangan. Kalau nervus ulnaris, dia akan diinervasi oleh flexor carpi ulnaris dan setengah bagian ulnar flexor digitorum profundus dan otot-otot intrinsik tangan dan kulit tangan medial dari aksis digit 4. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu tentang ekstremitas superior, terutama di bagian regio dorsum. Nah, di muskulus penyusun regio dorsum itu adalah muskulus trapezius yang ini, musculus latissimus dorsi, musculus rhomboideus major, musculus rhomboideus minor, dan musculus levator scapulae. Scapulae yang ini. Oke, nah cara mudah menghafalkan musculus penyusun regiodorsum ini adalah ada singkatan Roma, Romi, dan Lescatellat. Nah, kalau yang Roma, Roh itu rhomboideus, dan Ma itu mayor. Jadi Roma, rhomboideus mayor. Kalau Romi, rhomboideus itu Roh, dan Mi itu Mi minor. Jadi Romi, rhomboideus minor, dan Lescatellat, Lesca, Le itu levator, ska itu scapulae. Jadi leska itu levator scapulae, dan telat itu te te itu trapezius, ada T dan E kan, jadi disingkat aja TE, trapezius, dan lat itu latissimus dorsi. Jadi itu cara menghafalkan muskulus penyusun regiodorsum dengan cepat. Nah, berikutnya itu inervasi dan oligoinsersio, origo dan insersi musculus penyusun regiodorsum extremitas superior. Nah, di sini ada musculus trapezius. Nah, musculus trapezius ini origonya di protuberansia occipitalis externa linea nucae. Nah, dan processus spinosus vertebrae C7 sampai T12. Nah, dia itu insersionya di sepertiga lateral cavicula, acromion, dan spina scapulae. Dia juga akan diinervasi di nervus accessorius atau nervus 11.
Yang kedua adalah muskus latissimus dorsi. Latissimus dorsi. Nah, dia itu tidak ada di sini, tidak ada di apa di gambar yang uh, tadi, dan juga tidak terlihat di sini ya. Jadi dia itu origonnya di latissimus dorsi, maafkan saya lupa. Latissimus dorsi yang ini, di bagian ini dia itu origonnya di processus spinosus vertebrae T7 sampai 5 L5 dan crista iliaca dan 3 costae terakhir. Nah, insersionya itu di sulcus intertubicularis sumeris dan dia akan diinervasi di nervus thoraco-dorsalis. Nah, yang selanjutnya adalah muscus rhomboideus mayor. Dia itu dia itu akan origonya itu di processus spinosus um, V, V origo 11 di VTH sama V12 11. Nah, insersinya itu di margo medialis scapulae dan dia itu akan diinervasi di nervus dorsalis scapulae. Nah, kalau rhomboideus minor dia itu origonya di processus spinosus vertebrae C7 sampai T1 dan ligamentum nucae. Nah, insersinya itu di margo medialis scapulae dan inervasi di nervus dorsalis scapulae. Nah, yang selanjutnya adalah levator scapulae. Dia itu originnya di processus transversus WC vertebrae columna 1 sampai 4 dan insersinya di margo medialis di scapula di atas spina scapulae dan dia akan diinervasi di nervus dorsalis scapulae. Ini juga gambaran dari musculus penyusunan regio atau musculus ya penyusun um, bagian sini-sininya regio dorsal extremitas superior. Nah, berikutnya adalah apa yang kamu ketahui tentang wings scapula dan bagaimana itu bisa terjadi. Nah, istilah wings scapula itu mengacu kepada os scapula yang menonjol keluar seperti sayap. Bisa dilihat di sini ya, di gambar ini. Wings scapula itu adalah kondisi langka yang dapat menyebabkan terbatasnya aktivitas fungsional pada ekstremitas atas. Nah, wings scapula ini dapat terjadi karena adanya disfungsi pada otot-otot yang menyusun atau menempel pada us scapula atau pada saraf yang menyuplai otot-otot tersebut. Nah, hal ini dapat disebabkan karena proses traumatik, iatrogenik atau idiopatik yang mengakibatkan cedera saraf yang kelumpuhan otot 100 anterior di sini trapezius dan atau rhomboid. Nah, otot-otot skapula ini dia itu akan berperan dalam menjaga batas medial skapula tetap menempel pada dinding posterior toraks dan kelumpuhan pada otot-otot ini akan mengakibatkan tepi medial skapula melebar saat terangkat dari dinding toraks. Selain itu, skapula dapat berpindah ke medial atau lateral sepanjang dinding toraks posterior karena kontraksi otot yang tidak dilawang oleh otot skapula lain yang berfungsi. Nah, perbedaan ini dikenal sebagai wing scapulae medial atau paralisis 100 anterior atau wing scapula lateral, paralisis trapezius atau rhomboid. Nah, penyebab paling umum dari scapular wing adalah kelumpuhan di 100 anterior. Dia itu ada suatu disfungsi yang disebabkan oleh traumatik. Nah, itu dia neuropraksia akibat trauma benda tumpul berputaran leher atau pundak yang yang tidak biasa dan secara tiba-tiba gerakan berulang seperti pada atletik. Nah, yang non traumatik penyakit akibat virus seperti influenza, tonsilis, bronkitis, poliomyelitis, reaksi alergi obat atau overdosis obat. Dan iatrogenik itu adalah um, manipulasi psikopraktik sehingga terjadi lesi pada long thoracic nervus. Nah, ke berikutnya itu
adalah kelumpuhan pada otot trapezius. Dia itu dapat disebabkan oleh cedera dari dalam spinal aksesori nerve. Nah, yang di sini. Nah, saraf tersebut terletak di superficial sehingga rentan terhadap lesi pada kasus kecelakaan kendaraan bermotor ataupun bentuk trauma tubuh lainnya. Namun, penyebab paling umum dari kelumpuhan spinal aksesoris adalah iatrogenik, terutama bisa terjadi selama operasi biopsi kelenjar getah benih serviks. Nah, kalau ada juga kelumpuhan otot romboid. Nah, dia itu bersifat neurogenik, melibatkan dorsal nerve, dan penyebab cedera paling umumnya itu adalah saraf kejepit ya. Nah, dorsal scapular nerve itu dapat terperangkap di musculus scalenus medius. Nah, berdasarkan sebuah penelitian. Nah, selain itu juga bisa terjadi karena cedera akibat kecelakaan atau dislokasi bahu anterior. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan uh, ACL injury dan um, cedera di uh, um, plexus brachialis dan tentang wing scapula. Saya harap Anda mengerti dan belajar dari video kali ini. Terima kasih dan bye-bye.